Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Alisa. Ini kita lihat udara segar di Indonesia mulai lagi nambah satu lagi nih setelah disahkannya. Dan ini masyarakat juga gembira dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ini. Nah, saya ke Pak Doni dulu. Pak Doni, ini kalau kita lihat nanti implementasinya akan seperti apa sih ini? Baik, sebelum kita sampai kepada implementasi, mungkin perlu kita mencoba mengingat kembali ya bahwa ada prinsip-prinsip yang kita coba bangun untuk memperbaiki mekanisme pelayanan pemerintahan. Berarti Anda melihat pelayanan Jadi sekarang buruk sekali ya? Artinya kemarin belajar dari situasi kemarin kan harus ada perbaikan, ada reformasi gitu ya. Karena ini menyangkut ke pelayanan dasar, terutama masalah kependudukan. Ya, sesuatu yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat, termasuk juga pemerintah, tidak kurang-kurang untuk itu. Nah, dengan dasar itulah kemudian terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Kemudian terbit pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana juga sudah dikemas pula dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Di sana juga pada prinsipnya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Yang namanya menyangkut pelayanan dasar, kependudukan utamanya itu adalah hak masyarakat, sebaliknya itu kewajiban pemerintah. Itu kita harus berpikir seperti itu. Jadi, nah sebaliknya juga ada kewajiban masyarakat, tetapi juga ada hak pemerintah. Kira-kira begitu kan, ada hak dan kewajiban. Nah, itulah yang kita coba untuk memperbaiki terus-menerus, yang sebetulnya sejatinya sudah pernah kita dudukan kembali di Undang-Undang 23 2006 terkait dengan perbaikan pelayanan. Mulai dari yang namanya pelayanan dasar itu apa saja, mulai dari IKTP, kemudian kartu kelahiran, akte kelahiran, dan kemudian kemudian kartu keluarga, surat keterangan kematian. Itu kan itu pelayanan publik yang sangat mendasar, yang memang itu merupakan concern pemerintah. Yang tentunya kita tahu betul praktek kemarin ini bukan tidak mungkin, dan bahkan itu terjadi di tataran implementasi terkait dengan adanya praktek-praktek yang tidak semestinya. Nah, itulah yang coba kita kedepankan dan kemudian kita perkenalkan dan kita angkat pada revisi Undang-Undang 23 Tahun 2006. Alhamdulillah disambut gembira oleh teman-teman di Komisi 2 DPR RI. Oke, alhamdulillah disambut gembira. Pak Andrenov, ini menurut Anda juga gembira dengan disahkannya ini? Oh iya, ya menambah alat untuk memberikan pelayanan pada publik ya. Sebetulnya ya tadi sudah disebut semua oleh Pak Doni. Tambah satu lagi mungkin adalah undang Ombudsman. Nah, semua undang-undang untuk membuat pelayanan publik menjadi lebih baik ini saya rasa sudah cukup. Kalau mau ditambah lagi nanti ditunggu undang-undang aparatur sipil, wow, sudah lengkap sudah. Nah, tetapi penyelenggara pemerintah daerah kira-kira gitu ya. Soal sanksi di sana sudah juga cukup jelas. Tetapinya tadi apa Pak Andre? Tetapinya ini kita soal penegakannya ya, kita yang harus kita siapin. Bagaimana implementasi supaya dia berlaku efektif ya. Nah, ini yang terjadi dengan masalah dengan undang-undang itu selama ini, undang-undang keterbukaan informasi publik, undang-undang pelayanan publik. Ini soal penegakan ya, yang kita harusnya fokus lagi ke sana. Nah, dimulai tentu saja dengan sosialisasi yang cukup untuk tiap-tiap undang-undang ini. Bagaimana strategi sosialisasi, poin-poin mana yang harus cepat sampai di ke masyarakat sehingga masyarakat itu berpartisipasi, dia bereaksi terhadap kesempatan yang telah diberikan ya. Nah, itu sudah ada, tapi ya ini soal implementasinya. Oke, ini memang menarik soal penegakan. Tapi saya kembali lagi ke Pak Doni terkait dengan teknis IKTP yang dalam undang-undang ini adalah berlaku seumur hidup ya. Nah, ini nanti akan seperti apa? Mekanismenya nanti seperti apa? Jadi karena dengan ini sudah berlakunya, ya artinya kan sekarang sudah terlaksana nih IKTP. Iya, karena kalau kita lihat Pak Doni, maaf, ini kalau IKTP yang baru ini, yang baru keluar kan ada tuh di bawahnya terkait dengan masa berlakunya sampai dengan ada tahun 2018. Nah, masyarakat pengen tahu nanti seperti apa? Ada kan perubahan begini, lagi? Artinya kan begini, spirit yang dianut dalam revisi undang-undang itu dan dimasukkan di dalam pasal-pasalnya bahwa kemudian disambut gembira oleh kita dan pemerintah, dan waktu itu digagas oleh Komisi 2 dan kita merespon secara baik pemberlakuan secara seumur hidup. Apa prinsip dasarnya? Ternyata dengan adanya pemberlakuan seumur hidup kita mampu melakukan penghematan. Hampir 4,3 triliun kita bisa menghemat dari pencetakan belangko dan seterusnya, dan itu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Nah, itulah yang digagas dan kemudian dimasukkan di dalam revisi undang-undang, dan alhamdulillah kemudian
disepakati Komisi 2 dan kemudian mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama akan diberlakukan terkait dengan pemberlakuan IKTP seumur hidup. Ya. Nah sekarang kan kita sudah berhasil melakukan perekaman data IKTP dan kemudian melakukan pencetakan. Perekaman sudah 175 juta, kemudian pencetakan ongoing proses sudah sekitar 150-an juta dan seterusnya. Ya. Nah di sana kan juga disebutkan begitu undang-undang ini diberlakukan maka akan diberlakukan seumur hidup kecuali terkait dengan revisi. Atau revisi misalkan dulu tidak pakai gelar, sekarang pakai gelar misalkan, atau nanti ada perubahan tempat dan tempat tinggal dan seterusnya. Jadi ada data yang data permanen dan ada data yang tidak permanen. Nah, data permanen itu tetap melekat kepada yang bersangkutan, data tidak permanen itu pasti bisa dilakukan perubahan. Berarti ini nanti kalau misalnya KTP saya habis di tahun 2015 atau 2014 nih, di awal Januari 2015, saya harus mengubah lagi atau seperti apa? Otomatis nanti diperpanjang. Otomatis undang-undang itu sudah diperpanjang dan langsung itu intinya sudah dapat diberlakukan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Saya harus mengembalikan IKTP saya atau gimana? Kalau misalkan ada perbaikan itu sekaligus saja dimungkinkan dan intinya sudah diberlakukan secara kalau tidak ada perbaikan? Nggak apa-apa, artinya itu sudah berlaku. Walaupun masa IKTP saya habis ya? Iya, artinya di sana tidak dikenal habis dan tidaknya. Di dalam kolomnya memang masih berlaku, ya masih berlaku. Tetapi dalam berlakunya undang-undang itu mutatis mutandis bahwa IKTP sudah dapat diberlakukan secara seumur hidup. Kira-kira gitu cara Pak Andrinov. Tapi ini lebih kepada efisiensi ya. Artinya kalau misalkan memang ada kebutuhan masyarakat untuk melakukan revisi atau perbaikan terhadap data permanen atau data non permanen itu dimungkinkan. Jadi tapi poinnya nanti kita akan atur lebih jauh bagaimana itu mengimplementasikan sehingga itu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan keberadaan IKTP ini. Nah, tapi sebelum itu juga nanti saya juga harus saya ingatkan juga bukan hanya kepada IKTP semata, tapi juga mohon kehati-hatian ke depan. Karena di dalam Undang-Undang 23 2006 itu dicantumkan. Mungkin begini ya, ada seseorang yang karena satu dan lain hal dia merasa dulu dia belum punya gelar. Kemudian dia mendapatkan gelar. Kemudian tapi ternyata gelar ini ada juga yang sekedar hanya untuk aksi-aksian, kira-kira gitu Pak. Nah, itu hati-hati. Jadi ini terkait dengan pemidanaan. Karena di dalam undang-undang itu disantumkan pasal 94. Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta. Artinya jangan sekali-kali kita secara tidak berhak. Jadi kalau misalkan kita memang akan melakukan perubahan data pada waktu kita memperbaikinya, buktikan itu betul-betul bahwa gelar itu kita peroleh dengan pembuktian yang dibuatkan dengan berita acara. Jadi jangan nanti hanya sekedar bergaya-gayaan. Ini kita lihat memang berarti sudah terlihat banget ada pasal-pasalnya. Berarti memang upaya-upaya untuk melindungi masyarakat ya, hak-hak warga negara dan sangat komprehensif. Pak Andrinov, ini melihat bahwa Anda melihat bagaimana dengan kembali lagi dengan implementasinya. Ini seperti apa? Memang agar menjadi masyarakat sedikit rumit atau sebenarnya atau dengan budaya masyarakat kita yang seperti sekarang ini? Kalau untuk KTP ini menurut saya sih nggak terlalu rumit ya. Ini kan begitu yang mesti disosialisasikan juga nggak banyak. Apalagi ke pengumuman yang disosialisasikan adalah soal gratis, gitu kan. Nah ini kan kalau dengan amandemen ini berarti masyarakat kita kalau gratis tuh udah untuk perbaikan untuk perbaikan data dan mencetak baru karena ada perbaikan itu juga itu udah gratis ya. Itu juga berlaku langsung gitu kan. Nah untuk hal seperti ini lebih mudah sebetulnya. Dan nanti juga ke depan tidak ada lagi misalkan nanti ada alasan tidak ada belangko habis, tidak ada. Karena itu kewajiban pemerintah. Dan itu sudah dibiayai dari APBN. Di sana pun juga kita minta di dalam ketentuan pemidanaan ada di sana setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan atau mendistribusikan belangko dokumen kependudukan sebagai dipidana dengan pidana penjara paling lama. Karena ini security printing. Jadi misalkan ada pihak nanti yang berusaha untuk ini. Kita akan hari ini mengenai bagaimana penegakan hukumnya dan sanksi-sanksi apa saja. Nanti kita akan membahasnya di segmen kedua. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Jurnal Pagi akan kembali usai jeda berikut. Ya, Anda kembali bersama kami. Saya ke Pak Andrinov terlebih dahulu. Pak Andrinov, ini kalau lihat mengenai terkait gratisnya layanan yang diberikan ini mengenai administrasi kependudukan juga, kita tidak terlepas dari tradisi yang sudah ada, yaitu tradisi atau budaya ya. Praktek-praktek yang tidak diinginkan atau pungli sudah tradisi. Tentunya dalam urusan birokrasi ya ini. Nah, Anda melihat ini bisa dihilangkan tidak atau seperti apa nanti dengan adanya yang kayak gini?
yang jelas itu harus dihilangkan ya. Kemudian harus terus diupayakan supaya, nah caranya juga sebetulnya ada ya, tentu mendorong partisipasi masyarakat ini pertama lewat sosialisasi. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu kalau dia punya hak untuk menuntut, untuk melaporkan, masyarakat nggak tahu. Nah, tapi kewajiban dari pemerintah di sini apa? Mensosialisasikan. Ini yang harus ditingkatkan terus, bahwa ini loh, kasih tahu haknya masyarakat. Kalau nggak dilayani begini, kalau menurut undang-undang kalau nggak dilayani ya orang ini bisa kena teguran tertulis. Kalau ini bisa kena sanksi pembebasan dari jabatan. Ini bisa kena penurunan pangkat, penurunan gaji. Kalau kita lihat sering sekali apa yang menjadi hak masyarakat ini tidak disosialisasikan. Nah, karena masyarakat itu masih anggap wah percuma. Padahal enggak percuma kalau dia tahu aturannya dan dia melaporkan, misalnya lapor ke ombudsman atau kemana, ada. Nah itu bisa, apa yang mereka tuntut itu bisa terpenuhi. Kan di samping dikenakan sanksi ya si penyelenggara sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau hak material yang dirugikan itu bisa diganti juga. Berarti bisa ada. Ya. Nah, Pak Doni, jadi ini undang-undang ini kan untuk menjamin hak warga negara itu terpenuhi. Jadi termasuk hak dalam proses pelayanan. Jadi bukan hak untuk mendapatkan itu, tapi cara melayani pun ya ada haknya. Nah, ini kalau Pak Doni, ini kalau kita lihat Kemendagri juga sudah mengusulkan adanya sanksi-sanksi ya yang bagi kepala daerah yang mengabaikan pengaduan publik terkait dengan layanan administrasi ini. Nah, usul ini memang kenapa tidak dimasukkan ke dalam undang-undang yang sekarang? Sebetulnya begini, nanti ada dua hal ya. Tadi yang menyambung Pak Andreas dulu. Jadi praktis nanti dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 tahun 2006 revisi pada pasal 95B itu sudah kita cantumkan. Tidak ada lagi praktek pungutan liar. Tidak ada lagi yang namanya oknum dan atau calo. Bahkan calo-calo yang berkentayangan di kelurahan-kelurahan itu dan seterusnya itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ancamannya nggak main-main. Saya bacakan ini. Ancaman seperti ini. Dia katakan di sini, setiap pejabat dan petugas pada desa atau kelurahan, kecamatan, UPTD, instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi adanya pemungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Pak Andrino. Jadi bagi calo atau oknum dan kemudian katakanlah ada oknum di lingkungan pemerintahan itu sudah pasti pidana. Jadi bukan hanya sanksi jabatan sebagaimana tadi Pak Andrino mengatakan administrasi, penurunan pangkat dan seterusnya. Tapi ini sudah memberikan kepastian. Jadi jangan coba-coba lagi nanti ke depan bermain-main dengan pengurusan ini. Karena ini memang hak dasar masyarakat. Oke, ini saya minta tanggapan Pak Androv. Ini ada ternyata masuk juga dalam revisi 6 tahun loh. 6 tahun dan denda 75 juta. Tapi gini, masyarakat kita ini masih tetap meyakini ada budaya kompromi ya, antara dua pihak itu. Nah ini yang harus disadarkan, karena itu penegakan hukum itu harus dengan contoh, dengan bukti, dengan menunjukkan supaya menimbulkan jera ya. Nah, tapi kalau enggak, walaupun sanksinya berat gitu ya, mereka percaya aja bahwa ini enggak ada apa-apa gitu ya. Jadi pepesan kosong dong sudah dibuat bagus-bagus. Nanti yang kena sanksi itu anggapannya apa? Oh itu apes saja gitu loh. Apes aja, balik lagi ke apes lagi ya. Sama orang yang ujung-ujungnya duit lagi nanti. Iya betul. Kalau itu masih budaya, kalau itu masih budaya. Budaya itulah yang kita ingin hapuskan melalui penegakan hukum yang tadi Pak Andrino. Dan kita minta semua kesadaran kita, baik ini kan soal interaksi di antara para pihak. Yang satu melayani, berfungsi melayani, dan yang satu ingin dilayani. Ini kan harus ada pola interaksi yang positif. Jadi tidak lagi kita menggunakan cara-cara yang kemudian bertentangan dengan hukum dan seterusnya. Itu yang kita harapkan. Termasuk yang harus mengubah budayanya ya masyarakat itu. Ya, jangan toleran, jangan mau kompromi gitu. Walaupun itu hak kecil. Kadang-kadang kan ada masyarakat ingin cari jalan pintas juga kan. Ingin dapat pelayanan. Padahal sudah tegas itu hak dasar. Hak dasar yang diberikan oleh pemerintah. Sebaliknya itu juga kewajiban pemerintah untuk menyediakan. Jadi tidak ada alasan karena itu sudah dibiayai oleh negara. Itulah fungsi bernegara dalam bagi masyarakat dalam berpemerintahan itu. Nah, ini mungkin ada di beberapa bagian juga atau tempat yang memang sudah mulai melakukan sistem gratis, pelayanan gratis. Tapi memang prosesnya jadi diperlambat sama mereka hingga akhirnya masyarakat menjadinya geram karena ingin minta yang cepat, ya sudahlah. Tapi sekarang juga sebetulnya kalau kembali lagi kepada undang-undang, kalau kembali lagi kepada undang-undang itu juga nggak bisa. Sekarang udah pakai undang-undang pelayanan publik. 25, itu 29. prinsip-prinsip apa di situ tuh menegaskan ya harus jelas
transparan, harus efisien. Atau jangan-jangan yang masyarakat melakukan itu juga harus begini, dihukum kalau seharusnya. jadi begini, kita kan di Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pemerintah daerah kan kemarin sudah ada pelayanan terpadu satu pintu PTSP, dan hampir 500-an pemerintah daerah sudah membentuk pelayanan terpadu satu pintu untuk memberikan kepastian hukum. Karena apa, starting the business, doing the business bagi masyarakat itu tidak dikeluhkan. Betapa tidak kompetitifnya kita kemudian di mata dunia internasional karena pelayanan birokrasi. Itu kita keperas semua. Harus melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu, dan alhamdulillah kemarin starting the business selama ini 60 hari kerja untuk mengurus pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan justifikasi, kita pangkas menjadi 17 hari. Ya. Nah, dari 17 hari kita terobsesi nanti kalau perlu sampai 5 hari untuk memberikan kepastian bahwa masyarakat, bahwa pemerintah mau dan mampu bekerja untuk melayani. Itu kita harapkan, dan tidak kurang-kurang pelayanan publik atau pelayanan prima itu harus kita kedepankan. Spiritnya ke sana ya. Soal kemudian masih ada oknum, ya masih ada budaya tadi yang memang belum sepenuhnya. Ini kita tidak bantah itu, tapi tapi pasti kita akan bekerja. Jadi memang kalau kepastian mengenai hari ini memang harus diatur juga dengan tegas ya. Karena kalau itu nggak diatur dengan tegas, memang betul itu dibikin aturan, kan yang diwajibkan cuman ya bikin maklumat pelayanan, bikin ini aturan jelas, prosedur bagaimana, waktu ngurus ini berapa, tapi berapanya itu kan nggak diharuskan. Nah di situ dibikin misalnya 14 hari, lalu orang merasa kelamaan, maka di situ muncul peluang kebutuhan untuk mempercepat. Berarti memang harus ada kejelasan antara hukumnya ya, atau keterangan dihitung misalnya kalau urusan ini paling lama misalnya 2 hari, ya udah kasih 3 hari. Bahasa kerennya itu dikenal dengan standar pelayanan minimal (SPM) di masing-masing pemerintah daerah. Ya berapa mudah, murah dan cepat. Itu prinsip dasar pelayanan publik ya, yang kita kedepankan kira-kira gitu. Nah, di beberapa pemerintah daerah juga sudah ada semacam buku panduan bagaimana Anda untuk memperoleh pelayanan. Dan kemudian bagaimana ada panduan pada layanan elektronik dan seterusnya. Itu ada. Dan itu bagian yang tidak terpisahkan dari keterbukaan informasi. Karena di Undang-Undang 14 2008, PP nomor 61 2010 maupun Permendagri nomor 35 tahun 2011 itu sudah kita instruksikan kepada daerah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dan di Undang-Undang Pelayanan Publik juga sudah disebut di situ. Nah, berarti sudah ada semuanya. Nah, ini kita akan melanjutkan perbincangan ini terkait dengan pelayanan dan seperti apa ya di segmen 3. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami masih dengan Bapak Doni Munir dan juga Bapak Andre Nofcaniago. Ini tadi kita mengenai pelayanan ke daerah-daerah dan juga pelayanan pemerintah daerah ya, Pemda. Saya tertarik dengan kalau kita melihat Joko Widodo atau membandingin dengan Jokowi Ahok yang sekarang sudah ya mereka turun langsung melihat, mengecek langsung ke kelurahan dan ke kecamatan untuk memastikan pelayanan publik sejalan dengan baik atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan birokrasi yang benar. Nah, apakah dari Kemendagri sendiri ada himbauan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Jokowi Ahok ini? Karena kita lihat memang sekarang sudah seperti agaknya lebih baik, sudah efektif ini. Artinya kita sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Ahok. Ya. Kita sangat apresiasi ya adanya spirit dan kemauan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dengan reformasi gitu kan, dengan terjun langsung dan turun langsung. Dan kita lihat kemudian kelurahan-kelurahan sekarang di DKI sudah mungkin sejak jam 7 pagi sudah pada buka semua itu kan, karena khawatir akan terjadi sidak. Sebetulnya awalnya dari takut akhirnya jadi seperti itu. Ya, sebetulnya kan prinsip penyelenggaraan pemerintah negara dan pemerintah daerah itu kan sebetulnya good services is good business, karena itu putting the customer first. Itu prinsip-prinsip yang harus kita kedepankan. Nah, cuma memang kita tidak bantah budaya birokrasi kita kan memang belum sepenuhnya, dan kebetulan memang itu alhamdulillah dan ada Pak Jokowi, ada Ahok yang kemudian mencoba mampu men-trigger ya, dan juga banyak kepala-kepala daerah yang kemudian sangat concern terhadap pelayanan publik ya, bagaimana dia memberikan kepastian, bagaimana dia berinteraksi memperbaiki pelayanan. Nah, itulah yang terus kita dorong untuk adanya kepastian dalam pelayanan publik bagi seluruh pemerintah daerah. Jadi terutama karena ini menyangkut pelayanan dasar, hak dasar masyarakat yang harus kita penuhi. Jadi memang selain strong leadership ya, kemudian managerial ya, dan kemudian mampu memberikan contoh dan teladan, kita apresiasi terhadap beliau berdua ya, dari Pak Jokowi maupun Pak Ahok ya, untuk terjun langsung berinteraksi dengan masyarakat, dan mudah-mudahan dengan itu aparat kelurahan pun dapat terperbaiki. Nah, tapi kan itu di dalam perkotaan. Tapi bayangkan nanti kalau itu di desa.
Ya kan? Pelayanan perdesaan itu kan desa, kantor-kantor desa itu kan adanya di pelosok-pelosok, dan kadang-kadang kantor desa itu melekat kepada rumah jabatan kepala desa, kira-kira gitu. Nah, kan kadang-kadang juga kantor itu merangkap rumah dan seterusnya, belum nanti cap yang dibawa oleh Pak Kepala Desa dan seterusnya. Cap ini kan juga berpengaruh. Berarti kalau lihat memang PR-nya banyak sekali ya Pak Andrinov ini, dan dikatakan akan mulai pada Januari 2014 akan dimulai. Nah, kira-kira Pak Andrinov, Anda optimis untuk melihat ini akan mulai di awal tahun 2014? Banyak itu juga relatif, bisa disederhanakan kan. Kalau sekali lagi saya melihat ini tinggal tahapan sosialisasi, dan sosialisasi itu yang ditingkatkan, ditekankan gitu. Kalau aturan secara tertulis, secara formal itu sudah lengkap lah. Walaupun kalau dicari-cari masih ada lagi yang bisa diperbaiki dia, tapi yang ada ini saja, bagaimana caranya membuat 80% berlaku efektif. Nggak usah 100%, nggak usah 90%, karena sekarang ini saya lihat 30% atau mungkin belum. Nah, ya, 30%. bagaimana peluang-peluang untuk membuat hak masyarakat itu terpenuhi dengan baik itu belum ditegakkan. Kenapa? Ya karena masyarakat juga nggak tahu kalau itu haknya udah ada tercantum di situ. Nah, untuk tahu perlu sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi menarik, ambillah bagian-bagian penting begitu. Berarti ini sosialisasi masih dari atau menjadi masalah utama dalam hal menurut ini. Iya, kalau aturannya sudah cukup lengkap begini, sosialisasi. Karena soal komplain itu diwajibkan kantor penyelenggara itu menyediakan unit pengaduan. Ya, jadi nggak usah terlalu aktif pun kepala daerah atau pemimpin ke bawah. Kalau masyarakat itu tahu kalau ada apa-apa dia harus ngadu, tanya mana, nggak ada tempat pengaduan pun bisa diadukan gitu. Belum lagi soal apa yang kita keluhkan. Itu juga jadinya lebih efisien ya. Betul. Catatan kita terkait dengan pengaduan masyarakat ya, karena ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip responsivitas pemerintahan dan pemerintah negara maupun pemerintah daerah. Sekarang ini hampir 100% di kementerian lembaga sudah membentuk lembaga pengaduan masyarakat atau dikenal dengan Dumas di tingkat kementerian. Ya, di tingkat daerah kami masih menemukan ada keterbatasan, meskipun kita tidak kurang-kurang mendorong. Dan data yang kami miliki dari 695 sekarang rata-rata baru 29,15. Tingkat provinsi itu baru 18 provinsi saja membentuk lembaga pengaduan masyarakat. Nah, alhamdulillahnya terkontrol dengan apa yang sekarang digagas oleh UKP 4 ya, dengan website lapornya. Nah, lapor itu kemudian begitu respon karena harus segera dilaporkan pada presiden. Dan tapi terkadang memang tidak dibantah. Website lapor ini kemudian ambil contoh kami di Kementerian Dalam Negeri, problematik di tingkat desa, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan itu teramat banyak disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Padahal itu ada jenjang pemerintahan yang bahwa ada pemerintah pusat. Mungkin karena mereka dari bawah akhirnya tidak disampaikan, tidak tersampaikan, hingga akhirnya mereka ke atas juga. Kesannya ada pengaduan yang di tingkat kementerian itu tidak padahal itu sebetulnya ada pada tingkat daerah. Jadi betul, masalah utama yang banyak sekarang di tingkat pemerintahan daerah. Tapi akhirnya ketika diakumulasikan secara rata-rata, ya jumlahnya besar. Karena jumlah pemerintahan daerah ini 500 lebih. Dan kantor unit pelayanannya lebih lagi gitu. Baik, terima kasih Pak Doni dan Pak Andrinov ya. Kita berharap memang masyarakat Indonesia bisa merasakan manfaat positif dari undang-undang atau disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini tentang administrasi kependudukan, dan sosialisasi terus berjalan terus ya untuk menjelang 2014. Gratis ya Pak semuanya? Oh iya, artinya semua mulai gratis? Dari IKTP ya, kartu keluarga, semuanya gratis, surat keterangan lahir, itu semua gratis semua. Baik, nggak ada lagi tradisi pungli. Baik, karena kan warga negara udah bayar pajak. Baik. Pemirsa jangan beranjak dulu karena Jurnal Pagi masih memiliki rangkaian informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.